Sobat TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Fauzia, mahasiswi STI Mahasiswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, di podcast kita kali ini nih, kita mau membahas suatu hal yang semestinya sih Sobat TC udah nggak asing lagi gitu. Karena di podcast kita kali ini akan membahas mengenai Master of Ceremony. Nah, di samping aku ini udah ada seseorang yang berprofesi sebagai Master of Ceremony yang sangat-sangat keren nih. Nah, langsung aja nih kita kenalan tanpa berlama-lama lagi karena aku sendiri juga udah kepo. Langsung aja kita kenalan sama Kak Eko. Yes, halo. Halo Kak Eko. Boleh perkenalan dulu nih ke Sobat TC di rumah. Oke, ini kasih waktu 2 jam buat kenalan ya. Iya, boleh. Oke lah semuanya, nyebutnya apa nih Sobat TC-TC? Sobat TC-TC. Sobat TC-TC semuanya yang sedang nonton di podcast Rotasi. Kenalin saya Eko Pumos. Sehari-hari mungkin lebih dikenal sebagai Master of Ceremony ya, public speaker. Tapi sebenarnya walaupun ada beberapa profesi, tapi orang-orang kenalnya di Instagram mungkin karena ke-brandingnya gitu kali ya. Ya. Oke, dan aku tinggal di Mandiraja, asli Banjarnegara. Yang pengen tahu rumahnya ya tinggal search di Google Maps, ada Pumos Digital Kreatif di situ. Yes, boleh nih. Nah, untuk mengawali obrolan kita kali ini Kak, aku mau tanya, awal mula Kakak menjadi seorang Master of Ceremony ini seperti apa nih Kak, awal mulanya gitu? Aduh, aku nggak inget banget aktualnya kapan sih ya, tapi kayaknya seneng public speaking tuh dari ketika era SMA. Dulu tuh ada SMA aku kan dulu alih fungsi dari SMP. Nah, di situ ditinggalin ada satu ruangan, di situ ada ruangan buat radio lokal gitulah. Boleh sebut sekolahnya nggak sih? Boleh. Dari SMK 2 Bawang dulu ada satu ruangan, di situ ada ya radio ala-ala gitulah. Yang jangkauannya paling cuma beberapa kilometer. Nah, di situ karena nggak kepake, terus aku kan orangnya senang kegiatan Kak. Jadi OSIS apa gitu-gitu aku ikutin. Aktif gitu ya? Aktif. Nah, ini kok sayang kalau nggak dipakai gitu. Akhirnya aku nyoba di sana. Aku inisiatif aja lah di situlah mulai siaran. Karena teorinya itu sebenarnya public speaking itu kan nanti turunan profesinya banyak ya. Iya, betul. Karena itu adalah kemampuan berbicara di hadapan banyak orang, direct atau indirect. Iya. Nah, waktu itu mungkin aku belajarnya dari indirect dulu ya. Jadi penyiar radio, makanya makin kebentuk tuh sampai sekarang. Terus kebetulan pasca kuliah dulu beres kuliah langsung jadi guru tuh, pernah jadi guru aku. Pernah jadi guru. Pernah jadi Pak Guru aku. Guru apa nih Kak? Dulu TIK namanya. TIK. Teknologi Informasi dan Komunikasi. Yang sekarang udah nggak ada deh. Udah nggak ada pelajaran itu di SMP. Nah, guru kan sebenarnya kan dia harus memahami betul bagaimana public speaking yang bagus kan. Betul. Karena harus kasih materi ke murid-muridnya. Nah, itu mungkin juga di situ ditempa juga tuh. Itu terus beres itu ada profesi lain tuh. Apa nih Kak? Tour leader waktu itu. Jadi nyambi. Jadi guru. Kalau liburan tuh ada study tour, aku jadi tour leader tuh di situ. Ya, profesi aku cobain. Terus di situ kan otomatis ya kemampuan ngomong public speaking juga kepake. Beres itu lagi, resign tuh jadi guru karena TIK dihapuskan. Oh iya. Akhirnya nggak ada kerjaan kan, cuman jadi pembina basket sama apa gitu waktu itu, musik. Terus ya udahlah, akhirnya keluar jadi guru. Beralih lagi ke perhotelan aku. Perhotelan, oke. Di perhotelan ada salah satu hotel terbesar waktu itu di Banjarnegara. Nah, disitulah aku jadi waktu itu marketing otomatis di situ kan harus bisa memasarkan public speaking lagi dipakai lagi sama diasah lagi tentu. Iya. Terus di situ juga karena ternyata nggak ada yang pegang jadi PR. Nah, aku semi PR tuh ketemu sama komunitas, sama orang-orang. Kadang-kadang bikin event sendiri, yang di MC-in sendiri, makanya di situ ya di tempat terus lah kemampuan public speaking. Jadi prosesnya panjang tuh dari SMA sampai kerja. Nah, terus beres dari perhotelan, kayaknya memang ada momentum tuh, aku ambil momentum, kayaknya aku harus ngedalamin lebih jauh nih tentang public speaking, terutama di Master of Ceremony ya. Terus akhirnya aku resign dari company, akhirnya ya udah develop diri sendiri, terus ya udah sampai sekarang gitu. Pokoknya dari sekolah terus ya beberapa profesi tak cobain yang sebenarnya core-nya nggak terlalu jauh dengan public speaking. Iya, betul. Dan semuanya seru gitu. Jadi memang ada prosesnya dulu nih sebelum itu ada beralih-alih profesi dulu. Dimana profesi tersebut itu nggak jauh-jauh dari public speaking-nya gitu. Terus pas ada kesempatan jadi
Master of Ceremony Diambil, coba. aku ambil karena memang waktu itu ya ketika di company juga aku beberapa kali kan ngambil ada kerjaan MC gitu kan. Oke. Cuman kan terbatas karena kerja di company kan pasti ada 8 to 5 lah ya kerjanya gitu. Nggak bisa ngambil banyak waktu itu, terus aku pikir makin kesini kok kayaknya demand untuk jadi MC makin banyak. Iya. Kayaknya karena tuh biasanya di Banjar mungkin belum terlalu banyak ya, jadi makanya mungkin aku involve sekalian di situ gitu Fauzia. Keren. Nah kalau untuk momennya sendiri nih, ada nggak sih kakak ngerasa kayak momen dimana kakak ini tuh kayak jalan aku nih, ini karir aku di sini nih gitu. Oke, jadi apa ya waktu itu ya? Ya itu ketika orang-orang tuh mulai notice nih, wah ada Eko Pumos yang ya oke lah MC-nya gitu, terus demand makin banyak. Dan kayaknya kok kalau aku ngambil kerjaan ini terlalu banyak gak enak sama company kan. Akhirnya aku ya udahlah, aku memutuskan memberanikan diri buat alih profesi jadi public speaker yang sesungguhnya lah gitu. Akhirnya waktu itu wah ya udahlah, kayaknya ini memang kesempatan, kalau nggak diambil takutnya ntar malah berlalu terus nggak dapet momennya. Karena profesi itu kan aku bilang semuanya tentang momentum ya, apapun itu tentang momentum. Kalau misalnya kita nggak ngambil, ya takutnya diambil orang atau kita kehilangan momen. Ya udah akhirnya begitu lah. Dimana ada kesempatan ambil aja gitu. Karena gini, kesempatan mungkin datang berkali-kali, tapi keputusan kan kita nggak bisa prediksi kan. Makanya keputusan terbaik ya saat itu waktu itu. Ya udahlah, ini jadi MC gitu. Oke. Nah kan di sini kan banyak nih yang melihat MC itu kayak hanya pembawa acara aja, yang memandu acara aja. Tapi gimana tanggapan dari Kak Eko sendiri ini? Oke, ini menarik nih. Karena banyak orang yang gini, yang mendiskreditkan profesi Master of Ceremony. Kadang-kadang orang-orang bilang gini, dia kerjanya cuma ngomong, dapat duit gitu doang. Betul. Tapi lebih dari itu sebenarnya value dari seorang Master of Ceremony kan sebenarnya banyak ya. Ya dia harus paham secara teknik vokal, terus gimana dia berpikir cepat. Karena ketika kita di-hire jadi seorang MC itu kita harus bisa berpikir cepat gitu loh. Itu sering banget terjadi di aku sih, entah di event apapun. Bahkan terkadang itu kita jadi decision maker dadakan gitu loh. Misalnya ada sebuah sesi, CEO-nya misalnya malah bingung ini mau diapain nih treatmentnya. Akhirnya ya udah MC yang jadi decision ini harus kayak gini gitu. Makanya ketika ada istilah MC cuma modal ngomong doang kan nggak pakai teks gitu kan. Itu menurutku keliru ya. Jadi ada semuanya yang bilang kayak gitu please ya. Jadi karena memang prosesnya kan pertama proses ya. Ketika orang hire MC kan sebenarnya nggak cuma hire dia bisa ngomong gitu, tapi dia menghargai value-nya seberapa dia berproses. Itu yang pertama. Yang kedua, MC itu kan juga sebenarnya public speaking itu kan sebuah kemampuan kan sebenarnya. Dia skill kan sebenarnya. Dan itu support di semua profesi-profesi gede loh. Bahkan presiden pun. Coba bayangin kalau presiden nggak bisa public speaking. Kan nggak nonsense kan. Itu pertama. Itu support banyak banget profesi, bahkan ya yang profesi-profesi gede juga itu, apalagi yang memang involved banget di situ sebagai seorang MC. Public speaking itu emang kepake banget sih dimanapun kita berada gitu ya, apalagi untuk pekerjaan kita gitu, itu sangat bermanfaat. Jadi selain itu value yang dihargain juga, waktu kita berproses itu juga dihargain. Terus ya public speaking karena ada skill, berarti kan ada istilahnya ada kemampuan teknis yang dipelajarin, kemampuan vokal, bagaimana olah vokal, terus bagaimana memilih diksi, perbendaharaan kata, gimana kita bisa ngomong dengan menarik. Iya betul, pembawaannya juga harus menyesuaikan. Jadi banyak sebenarnya yang bisa kita ulik kalau misalnya mau serius ya di dunia public speaking, terutama MC. Ya berpikir cepatnya kita ditata di situ, attitude juga penting. Iya betul. Orang yang secara teknis bagus, nggak melulu terlihat bagus karena attitude-nya kurang. Makanya ya semua faktor pasti mendukung lah untuk jadi seorang Master of Ceremony yang baik. Jadi yang masih meremehkan profesi seorang MC mungkin ya kayak perlu belajar deh sama kakak. Sama kakak dong. Nah, tapi emang kalau diri aku sendiri nih, MC itu emang keren sih, salah satu profesi yang
cukup menarik bagi aku sendiri gitu. Apalagi kan dari pembawaan bicaranya itu menurut aku keren. Ya, Menurut jadi aku. ya itu balik lagi ya karena mungkin jarang kali ya orang yang bahwa MC itu ternyata bisa jadi sebuah profesi loh Iya. gitu kan. Karena kadang-kadang orang tuh ngomongnya gini, semua orang bisa ngomong gitu Iya. kan gitu. Tapi kan nggak semua orang bisa mengolah bagaimana cara dia ngomong Iya, kan. betul banget, betul. Ya hal-hal kecil lah misalnya kakak misi jadi calon ketua OSIS gitu kan. Bagaimana meyakinkan orang kan bagaimana berbicara ke banyak orang kan betul. gitu-gitu kan. Harus bisa ngolah lah kayak gitu. Nah, tapi kalau dari persiapan ketika sebelum memulai acara nih Kak, ada nggak sih kayak kakak tuh harus mempersiapkan apanya terlebih dahulu nih gitu? Ini lebih ke preparation ya kalau mau apa. Iya. Biasanya baca Al-Baqarah ayat 1 gitu. Bercanda. Jadi preparation ya, persiapan. Ini baru pernah aku omongin di podcast ini aja. Karena baru pernah diundang. Jadi aku selalu gini, misalnya di-hire oleh sebuah acara ya, entah itu oleh klien, brand atau apapun itu, diusahakan kita bisa datang lebih awal. Oh, on time. On time. Nggak melulu on time, malah sebelum acara. Ya pasti kan seperti itu kan. Iya, pasti. Terutama mungkin acara-acara yang agak lumayan sensitif ya, yang memang butuh treatment khusus gitu. Kadang-kadang misalnya sebuah acara gede, talk show atau wedding yang royal wedding gitu kan. Misalnya aku disuruh standby jam 8, kadang-kadang jam 7 aku udah datang gitu loh. Karena itu kasih ketenangan sebenarnya, ketenangan buat diri sendiri, karena kita bisa riset venue tempat kita untuk kerja, dan ketenangan buat klien gitu loh. Ketika MC udah datang kan nggak dicariin, mereka akan tenang gitu loh. Satu problem akan terselesaikan hari itu. Iya, setuju. Itu dan kita lebih tenang lah di situ, udah nyampe tempatnya enak, kita bisa riset dulu tempatnya kayak apa, paunya seperti apa, audiensnya posisinya di mana, terus nanti kamar mandi di mana, hal sekecil itulah. Preparation pertama itu diusahakan sih datang nggak melulu online tapi malah sebelumnya. Yang kedua riset Kak. Acaranya seperti apa? Acara gitu. Seperti apa? Di situ yang terlibat siapa aja, terus backgroundnya seperti apa. Riset itu penting banget karena kalau kita jadi MC terus kita nggak ngerti medan tempurnya lah istilahnya kan. Ya nanti kita nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu kan. Pertama riset. Yang kedua kita persiapin look kita, appearance-nya kita menyesuaikan dengan tema acaranya. Yang sebelumnya udah di briefing kan biasanya kan. Harus pakai jas warna pink misalnya atau apa gitu, kita ngikutin seperti itu. Ada dress code gitu juga harus dipersiapin. Terus berikutnya kita banyak ngobrol sama orang-orang yang terlibat di acara itu. Karena sebenarnya aku kan trafficnya lebih banyak di pernikahan, acara pernikahan. Wedding. Iya, wedding. Kalau datang lebih awal itu biasanya aku bonding dulu sama teman-teman yang datang di awal, kayak teman-teman MUA atau dokumentasi, biar secara kerja lebih enak gitu loh. Kalau persiapan khusus, yang jelas sih ya paling makan yang cukup gitu. Tapi itu baru ngerasain beberapa waktu ini sih. Ternyata kalau kita datang lebih awal, kita bisa sarapan dulu, makan dulu itu bakal lebih tenang. Lebih aman gitu. Aman. Seenggaknya perut kita tuh nggak kosong. Iya, nggak kosong dan kita lebih fokus. Itu sebenarnya baru aku ini sebelumnya tuh nggak pernah Kak. Jadi kalau misalnya mau MC itu pagi gitu ya, kayaknya nggak keburu makan gitu. Tapi akhir ini ya beberapa bulan belakangan ini aku coba makan dulu apa gitu, ternyata lebih enak gitu. Terus jangan lupa berdoa sebenarnya. Iya, betul. Kakak tadi juga berdoa. Baca dulu Iya. Itu salah satu kunci biar lancar ngomongnya. Iya, terus biar lebih tenang kan. Iya, betul Mas. Nah, kunci orang MC juga lebih ke ketenangan sebenarnya. Karena kalau kita udah riset, udah di lokasi lebih awal, kita udah tahu siapa yang akan involve dengan kita bareng-bareng di acara juga kan lebih tenang gitu. Pokoknya yang jelas ya makan yang cukup, berdoa, riset tadi, terus datang lebih awal itu kuncinya. Tips nih untuk sobat TC yang barangkali ada yang pengen jadi MC, kita ada sedikit tips biar kalian lancar dalam meng-MC gitu. Tapi ini disclaim ya. Jadi apa-apa yang tak sampaikan di situ tadi itu adalah
hal-hal yang aku lakuin ya. Maksudnya aku nggak ngerti teori secara ininya ya. Karena ya aku lakuin beberapa hal yang memang pengalamanku aja gitu. Tapi kalau boleh tahu nih Kak Eko sehari itu bisa mengambil berapa job MC sih Kak? Sehari ya? Ya sehari nih biasanya. Sehari paling maksimal 2-3 sih. 2-3. Tapi lebih seringnya cuma 1. Oke. Ya paling 2 biasanya pagi ke siang, terus lanjut nanti malam kadang-kadang ada gitu. Tapi untuk manajemen waktunya susah nggak nih Kak? Nah itu biasanya kita kan otomatis kalau menerima kerjaan ya MC itu kita kan tanya kan ke yang hire kita gitu loh. Jam berapa open, jam berapa closing gitu. Terus misalnya ada tawaran berikutnya kita juga akan tanyakan di situ. Nah nanti kita lihat lokasinya di mana, terus jangkauannya seperti apa, konsep acaranya seperti apa. Kita riset di situlah. Kalau memang keburu, ya berarti kita gas. Tapi kalau misalnya mepet atau kelihatannya kok maksain, mending enggak sih. Karena memang agak ngeri sih. Coba bayangin kalau misalnya tiba-tiba kita nggak nyampe lah ke acara berikutnya, kan kasihan juga penyelenggara acaranya gitu. Ya, pokoknya harus banyak komunikasi lah sama yang hire kita gitu. Tapi pernah nggak sih kan nemuin datang nih ke suatu acara, nah acaranya tuh kayak mulur gitu loh, kayak panjang gitu, harusnya mulainya jam 8 malah mulainya jam 9 gitu. Itu sering banget sih malah Kak. Ada beberapa ya acara lah di yang ini terutama yang melibatkan banyak pihak ya. Biasanya karena melibatkan banyak pihak, otomatis banyak kompromi lah di situlah. Tapi balik lagi kita harus punya kesepakatan. Nah ini penting nih, kita dengan penyelenggara acara harus punya kesepakatan. Kita harus punya kesepakatan nanti di closing jam berapa, opennya jam berapa, maksimal jam berapa. Kita misalnya gini nih, kita diminta open jam 8, tapi ternyata ada mulur acara nih, kita harus bikin kesepakatan di situ tuh. Nanti kita maksimal harus open jam berapa, karena kita harus sesuai kontrak dong. Kalau kita bicara profesional loh ya, bukan kalau acara komunitas gitu sih ya udahlah, nggak apa-apa lah, atau acara yang mungkin yang santai gitu. Tapi kalau misalnya memang di situ adalah ranahnya profesional, formal atau profesional lah, kita dengan brand, kita dengan instansi atau apa, harus ada kesepakatan. Jadi jangan sampai kita ya udahlah mau jam berapa aja ayo, tapi nggak jangan kayak gitu. Kita harus kita bedah di situ tuh, kita harus datang jam berapa, mulai jam berapa, yang terlibat siapa aja. Dan alhamdulillah sih beberapa klien yang terjadi seperti itu ya, pasti ada kompromi sih. Misalnya ada motong waktu apa, ada sesi yang disesuaikan gitu-gitu. Jadi nggak melulu yang straight harus kayak gini. Tapi memang karena pasti ya, aku bilang sih kalau ada sebuah acara yang kompromi kayak gitu, pasti kan ada kondisi tertentu ya. Misalnya ini yang sering terjadi, sebuah acara yang ada tamu pentingnya, ada tamu VVIP atau VIP, itu mungkin akan beberapa penyesuaian karena kesibukan orang kan kita nggak ngerti. Gitu. Maka di situ komunikasi itu penting banget. Jadi saya tambahin lagi nih, kalau mau handle acara, komunikasi juga penting. Ya setuju. Nah kalau misalkan jadi MC itu pasti kan kita berbicara dengan para audiens kan gitu. Nah gimana sih caranya membangun chemistry sama audiens gitu? Kan kadang biasanya ada audiens yang nggak memperhatikan gitu. Gimana caranya kita mendapatkan perhatian itu dari audiens gitu? Aduh ini sebenarnya tricky sih sebenarnya, dan case by case-nya itu lain-lain sebenarnya. Dan yang sering aku lakuin sih biasanya aku pay attention ke satu orang biasanya. Ada seseorang yang mungkin menarik di situ, kita coba bridging ke orang itu. Kayak di weddingan gitu kan biasanya ada satu orang yang mungkin aneh atau bukan aneh sih, tapi unik gitu ya. Jadi kita ajakin ngobrol gitu. Jadi orang-orang itu akan notice, ini ada siapa nih gitu. Biasanya kayak gitu. Dan ya itu tadi, persiapan itu penting banget biar kita bonding bahkan dengan audiens itu juga bisa terjalin dengan baik gitu loh. Kita harus paham audiensnya siapa, terus nanti kemasannya seperti apa, dan bolehkah kita flooring ke mereka gitu loh. Kalau kita dikasih kesempatan buat flooring, ya itu sebuah chance yang menarik buat kita untuk bisa bonding dengan audiens. Kita bisa flooring, ngobrol dengan mereka gitu. Dan sebenarnya tekniknya itu template sih, kayak misalnya terutama di weddingan ya. Kalau kan sering weddingan, template tuh datengin ke orangnya, terus nanya dari mana, siapa, terus kasih ucapan, terus nanti kita bisa ulik pengantin itu seperti apa, dan kita coba cari hal yang relate dengan beliau. Misalnya
mbaknya itu adalah teman SMP-nya, ya kita tanyain, nah SMP-nya si pengantin itu kayak apa sih gitu kan, jadi kan relate. Oh iya betul. Ya pokoknya banyakin riset lah, banyakin riset, terus kita banyakin komunikasi, apakah kita bisa bonding apa enggak. Iya. Makanya datang lebih pagi itu penting juga. Ketika kita udah lihat, oh di Indonesia ternyata enak nih diolah, ya kita gas itu di situ tuh, gitu. Gitulah ceritanya. Apalagi nih? Apalagi nih. Nah, kan tadi kan waktu pada saat memulai acara ini Kak, gimana caranya agar kita tuh tetap tenang? Misalkan ada suatu acara, terus tiba-tiba ada kejadian yang nggak sesuai plan nih. Nah, gimana caranya kita tuh agar tetap tenang nih? Aduh, kayaknya itu terjadi kalau panik, nervous itu kan sebuah gejala dari alam bawah sadar kita ya. Iya betul. Dan itu kayaknya agak susah dibendung, tapi beberapa hal yang sering aku lakukan ya berarti aku tetap mencoba untuk bisa mencari diksi-diksi atau kalimat-kalimat yang bisa menenangkan banyak orang, biasanya seperti itu. Okay. Jadi kita tetap riset, kayaknya ini urgent nggak sih buat kita bahas. Kalau ternyata hal yang tiba-tiba terjadi itu ternyata memang nggak relate dengan acara kita, ya udah kita berusaha fokus dengan tugas kita. Jadi pembawa acara untuk acara apa gitu loh. Ketika ada hal yang mungkin trouble atau apa, ya kita mencoba fokus dengan terus fokus ke materi yang kita bawakan. Kecuali mungkin yang terjadi dengan yang bersinggungan dengan kita ya. Nah itu agak lumayan tricky sebenarnya. Aku juga ya kita sering kayak mau mengalihkan pembicaraan sebenarnya dan cari-cari jokes yang bisa mengalihkan perhatian, misalnya kayak gitu. Aku mencoba mencairkan. Iya, mencoba mencairkan. Makanya belajar jokes itu juga penting gitu loh. Seriusan. Aku tuh sering nonton Vindes. Terus podcastnya si siapa? PWK tuh siapa? Pras Teguh. Karena aku beberapa kali cari materi di situ. Karena kadang-kadang aku tak pakai juga nih kalau ada hal-hal yang kayaknya ini kayaknya kok garing gitu ya, aku pakai jokes mereka. Tuh biasa aku sering pakai. Jadi kalau misalnya nanti Vincent Desta nonton ya, sorry ya. Aminkan. Kayak emang belajar kayak gitu, riset itu kita riset di orang-orang yang udah expert duluan itu penting buat bekal kita juga kalau ada hal-hal yang insidental gitu ya. Kalau ternyata tiba-tiba ada, misalnya dalam sebuah acara tiba-tiba ada tamu penting datang, menteri gitu ya, misalnya datang, ya otomatis kita harus gimana caranya biar kita sesuai lah kayak gitu. Terus tiba-tiba ada hal yang lucu dan aneh gitu ya. Ya kita harus mencoba untuk mengolah itu gitu loh. Nah, biasanya risetnya dari situ. Dari orang-orang yang udah expert nontonin podcast mereka, terus belajar dari mereka lah, jokes mereka kita coba bisa pakai gitu. Jadi memang jadi MC itu nggak hanya berbicara aja, tapi kita juga belajar jokes, kita juga harus benar-benar riset gitu ya Kak. Jadi memang MC itu nggak hanya pintar berbicara, tapi pintar mengolah acaranya tersebut. Betul. Gitu. Dan ini yang sampai sekarang aku pelajarin itu adalah substitusi diksi sebenarnya. Pernah dengar nggak? Belum pernah kan? Belum pernah. Karena memang ini teori saya sendiri. Oh oke. Jadi aku tuh kadang-kadang sering hire sebuah acara di mana ada sebuah kalimat atau informasi yang harus saya sampaikan repetitif secara terus-menerus dan berulang-ulang lah situ dalam sebuah acara itu. Nah, yang aku lagi pelajarin itu gimana caranya mengolah kata-kata yang pernah kita ucapkan, kita coba ganti dengan kata-kata yang lain tapi maknanya sama. Itu biar orang itu nggak jenuh gitu loh. Misalnya kita harus mengingatkan orang untuk membuang sampah pada tempatnya, misalnya itu. Nah, aku coba cari 3 kalimat yang sebenarnya informasinya sama ya. Silakan membuang sampah ke tempatnya, tapi dengan kalimat yang berbeda. Nah, teknik-teknik seperti itu aku nyoba pakai karena beberapa kali itu ada acara yang harus kasih informasi repetitif tuh beberapa kali. Tapi kok kalau misalnya aku pakai kalimat template tuh jenuh gitu loh. Aku cuma posisikan ketika ada orang, ketika aku jadi pendengarnya gitu loh. Ini bakal jenuh nih, akhirnya aku lagi tak pelajari nih gimana caranya ganti-ganti kalimat lah biar lebih menarik. Tapi ada tipsnya nggak sih Kak untuk bisa mengolah kata-kata tersebut? Nah itu perbenaran kata juga penting Kak. Kebetulan aku suka nulis Kak. Suka nulis juga. Kalau kakak belum follow Instagramku kan, nah kalau follow, buruan sama follow. Kalau follow itu Instagramku itu isinya sebenarnya tulisan sebenarnya lebih banyak. Karena maksudnya nggak melulu soal visual aku pikirin, tapi tulisan. Jadi kalau aku posting itu
paling nggak dua paragraf biasanya. Dan kadang kalau misalnya fotonya udah bagus, materi secara visual bagus, kok aku tulisannya belum bener, itu rasanya aku belum berani posting. Itu habitnya sampai sekarang. Itu terjadi karena dulu aku pernah jadi wartawan, Kak. Oh pernah? Waktu sekolah. Jadi wartawan? Wartawan sekolah sih dulu. Waktu zaman sekolah itu ada sebuah majalah pelajar Banjarnegara lokal. Dia hire wartawan-wartawan di area Banjarnegara tuh, pelajar-pelajar. Malah kantor redaksinya tuh di sini depan teman siswa nih. Ada rumah yang agak klasik tuh sebelah itu. Oh iya tahu. Nah, beliau itu dulu adalah pembina aku dulu. Istilahnya apa ya? Dia mentor. Nah, aku akhirnya jadi senang nulis, itu kebawa. Jadi sering cari kata-kata yang menarik seperti apa gitu. Ya pokoknya banyak cari perbedaan kata yang menarik lah. Banyak baca gitu. Banyakin baca juga baca, nulis juga ngolah itu banyak banget. Public speaking nggak melulu soal ngomong gitu. Iya betul banget nih. Nah tapi kalau selama menjadi MC nih, tantangan terbesar seorang MC itu apa sih Kak, dan gimana cara mengatasinya gitu? Tantangan terbesar MC itu apa ya? Udah banyak banget sih, tertantang. Tantangan terbesar ya bikin acara jadi berkesan. Itu tantangan yang mungkin sampai sekarang itu masih ini karena gini, profesi MC itu kan profesi yang on the spot ya. Dan mungkin orang untuk mengingatnya itu agak lumayan effort lah. Lain misalnya profesi sebagai fotografer atau videografer atau podcaster yang secara result bisa kita lihat beberapa tahun berikutnya. Ini kalau kita di hire sebagai MC kan untuk diingat kan agak effort gitu loh. Itu dia MC-nya aku dulu ternyata gitu. Nah, bikin acara berkesan itu masih jadi tantangan buat aku sampai sekarang gitu loh. Misalnya di hire untuk handle acara weddingnya requestnya misalnya adalah pengennya Disney misalnya, tema pernah tuh ada di hire temanya Disney, dia dansa ada temanya istana-istana gitu. Nah, bagaimana kita bikin kesan acara itu tereksekusi dengan baik, terus kasih kesan ke klien kita gitu. Tantangan terbesar itu bagaimana cara melaksanakannya ya, kita all out di situ, terus kita berkasih yang terbaik terus pokoknya yang kita bisa curahkan semuanya kita kasih, tapi sesuai porsinya ya, nggak yang terus berlebihan. Kita kasih kesan. Pokoknya itu tantangan terbesar jadi seorang MC menurutku adalah gimana kasih kesan yang membekas terus gitu loh. Makanya salah satu cara yang aku lakuin, aku cerita tuh di Instagramku. Jadi misalnya ada acara yang tak bawain, silakan di follow nanti ya Instagram. Boleh nih, nanti kita taruh di description box. Kalau nggak di sini nih, nanti biar di sini ya. Biar editornya kerja ya. Instagramnya silakan boleh di follow di sini. Jadi setiap aku hire untuk sebuah acara, aku tuh sering cerita tuh di situ. After itu kan biasanya ada dokumentasi, dan di situ aku ceritain tuh si klien tuh apa, terus acaranya apa, yang menarik dari acara itu apa, biar berkesan gitu. Nah kesan itu memang kesan baiknya maksudnya bukan kesan buruk. Kesan itu juga ya tantangan terbesar masih sekarang sih sampai sekarang. Bikin acara berkesan gitu. Bikin gimana caranya acara itu berkesan. Berkesan itu masih jadi. Nah kalau selama nge-MC nih, kesalahan yang umum sering terjadi itu apa sih Kak, dan cara mengatasinya lagi tuh kayak gimana nih? Nah ini aku tuh ini pernah sih yang terjadi. Aku tuh pernah membawakan sebuah acara ya. Itu tuh di prank sebenarnya, enggak ya semi di prank lah. Kenapa jadi tuh, aku sering ini kan bawain acara yang harus nyebutin nama-nama orang-orang penting, berikut gelarnya. Itu beberapa kali. Nah aku tuh pernah di hire sebuah acara isinya tuh dokter-dokter. Dan itu hybrid. Aku harus nge-MC online. Jadi tapping kayak gini, aku rekaman dulu. Nah dan si orang itu nggak ngomong, ternyata itu bakalan di play di 3 negara. Indonesia, Singapura sama Malaysia. Gitu. Itu karena hybrid kan. Dia tuh dokter-dokter gitu. Nah di situ aku agak ngeri baca gelar-gelar dokter kan kadang-kadang ada yang nggak ngerti kan, gelar-gelar luar negeri lah nggak ngerti. Nah kadang-kadang ya beberapa kesalahan tuh kayak gitu tuh. Kesalahan nama gelar. Benar. Untung itu tapping masih bisa di ini. Tapi juga beberapa kali sempet sih kayak misalnya nyebutin nama orang salah. Itu kita harus kita harus perbaikin lah kayak gitu.
Terus istilahnya harus direvisi secepat mungkin. Misalnya ada Bapak Menteri datang ya, ternyata salah, yang datang yang di notes itu mungkin menteri apa gitu ya, ternyata salah ya, kita harus cepat berpikir cepat lah buat benerin gitu. Terus apa lagi ya, datang telat kayaknya jarang deh udah. Ya pokoknya ya kita lakukan yang terbaik lah biar meminimalisir hal-hal yang kita tidak inginkan. Iya betul banget. Yang sering beberapa kali terjadi juga salah kostum gitu. Tapi ya itu kayaknya hal-hal yang lumrah sih ya. Iya. Pernah yang selalu harusnya pakai apa. Gitu. Tapi itu masih aman. Ya makanya banyakin komunikasi biar ketika kita eksekusi acara lebih smooth. Iya betul. Gitu. Nah, kan kalau misalnya aku kan udah stalking IG-nya Kak Iko nih. Tapi belum follow kan? Nanti kita follow. Nah, tapi gimana? Kan di situ kan kakak sempat memposting juga lagi MC bersama dengan Kak Isyana Sarasvati. Oh iya, Isyana. Nah, gimana awal ketemu Kak Isyana nih Kak? Aduh itu panjang banget ceritanya Kak. Ini kayaknya 3 hari 3 malam. Waduh, kita buat 3 part. Oke, ini part 1 ya. Kalau rame lanjut part 2. Iya, boleh. Oke, Isyana Sarasvati ya. Sebenarnya gini, kalau kita bicara soal Isyana itu kan dia itu kan musisi cerdas jenius lah aku bilang, dan kayaknya secara value sebenarnya ataupun skill aku tuh sama sekali nggak terprediksi bisa ketemu lah sedekat itu dengan Isyana waktu itu. Dan aku bilang ini nggak melulu soal aku punya value atau punya skill yang oke, tapi keberuntungan itu juga bicara. Jadi salah satu keberuntungan dalam hidup saya itu terpakai buat ketemu sama Isyana waktu itu, bahkan sampai 3 kali 4 kali waktu itu. Awalnya itu aku nonton konser Kak. Jadi aku memang sebelumnya sudah ngefans sama Isyana Sarasvati. Karena aku ngeliat si Isyana ini bukan melulu soal musisi, tapi dia juga komposer, penulis lagu. Bahkan dari umur 14 tahun dari dia sekolah itu udah bikin, dia udah kompos musik yang menang sampai luar negeri, internasional gitu loh. Makanya aku ngefans. Terus aku nonton konsernya di Purwokerto waktu itu, aku lupa tahun berapa. Terus aku sempat ketemu di backstage buat minta tanda tangan banner waktu itu. Oh, karena aku gabung di komunitas fans base-nya dia, Isyana Nation. Terus istilahnya kalau di komunitas zaman dulu itu banner itu dilegalisir. Kalau Isyana datang ke sebuah kota, ditemuin di backstage, ditandatangan, dilegalisir istilahnya gitu lah. Sama orangnya langsung. Ketemu, udah berlalu. Terus beres konser itu, jalan beberapa bulan berikutnya ada bukber. Ternyata komunitasnya mereka di Jakarta kan ada bukber dan ngundang Isyana waktu itu. Dan ternyata itu adalah program rutin dari mereka setiap Ramadan. Mungkin Ramadan besok juga bakalan ketemu lagi. Jadi mereka ternyata lagi cari MC yang ngefans juga sama Isyana. Mungkin biar bondingnya lebih enak ngobrolnya. Iya, setuju. Kalau cuma MC aja nggak ngefans, mungkin dia akan riset dan mungkin nggak akan terlalu into. Iya, setuju. Di situ teman-teman Jakarta tuh ke DM gitu loh. Kamu nggak nge-MC-in acara bukber sama Isyana? Kesempatan nih. Ya oke lah kita gaskeun. Akhirnya aku ke Jakarta MC bukber waktu itu, dan ternyata kita bondingnya tuh enak. Isyan kan kalau teman-teman tahu, dia kan juga orangnya down to earth pertama, yang kedua ternyata cukup lawak sih sebenarnya. Iya, kan. setuju. Ya nyantai orangnya gitu. Iya. Dia sering ngecip dan ternyata kita relate. Maksudnya bondingnya enak waktu itu. Beberapa yang kita obrolin relate lah di situ. Iya. Dan ternyata audiens juga cukup enjoy waktu itu. Dan itu bukber pasca pandemi lah. Itu kan benar-benar yang lagi pengen banget ketemu kan. Nah, akhirnya ketemu di situ dan beres acara tuh kita ngobrol-ngobrol lebih banyak sama manajernya. Ternyata Mbak Sarah itu ya, shout out buat Sarah. Halo Kak Sarah. Kalau nonton, Kak Sarah itu juga ternyata orangnya baik. Dia nggak kasih barrier buat fans yang ngefans secara tulus buat Isyana. Makanya dia kasih beberapa kesempatan lagi. Beres itu terus ternyata anniversary fanbase-nya tuh. Karena dari si Ramadan itu ternyata aku diundang lagi di sana di Jakarta juga. Ketemu lagi nih. Ketemu lagi di situ, dan itu lebih pecah lagi karena kita sedekat itu, dan itu intimate, kalau nggak salah cuma 60 atau 80 orang. Terpilih aja di situ, terus kita banyak ngobrol sampai karaokean bareng. Seru banget Pokoknya di situ waktu itu pas anniversary Isyana Nation ke 8 tahun waktu itu di Jakarta, kita bikin acara terus datang lagi ke situ. Ketemu kedua kali. Terus ketiga kali itu di konsernya Isyana waktu itu. Aku tuh memang nonton kan, pengen nonton, udah beli tiket tuh. Udah beli tiket,
udah beli tiket, udah siap, dan terus aku WhatsApp manajernya Isyana waktu itu, Kak Sarah itu di WhatsApp, Kak barangkali mau dibantuin untuk MC meet and greet-nya gitu. Sebenarnya sih nothing tulus ya, maksudnya cuma nawarin aja. Kalau oke alhamdulillah, nggak juga nggak apa-apa, orang mau nonton. Ternyata Kak Sarah itu ya wis nggak apa-apa lah, oke nanti road manajernya ngontek, akhirnya road manager Jogja ngontek. Akhirnya sekalian di situ ketemuan, dapat akses backstage. Balik lagi, Kak Sarah itu nggak kasih barrier yang tebal, yang penting yang ngefans itu ya wajar gitu, nggak yang aneh-aneh. Aku pun ketika di backstage sedekat itu sama Isyana, ya aku nggak berani yang ngedeketin, ngobrol sosok kenal gitu, enggak lah, maksudnya dikasih kesempatan kayak itu aja udah seneng gitu. Makanya aku sewajarnya aja lah gitu. Ada batasannya juga ya. Ya itulah, Isyana salah satu apa ya istilahnya milestone buat aku, buat belajar gimana sih bisa menghadapi nervous yang gede banget waktu itu. Gila sih, maksudnya kan Isyana loh, sekali berisyana ketemu orang Banjarnegara kan apalagi, makanya wah itu tapi nggak pernah nyangka ya kamu? Nggak nyangka sama sekali, karena ya cuma lihat di TV ya kan, terus wah kayaknya seru kalau sekarang bisa ngobrol. Kemarin sempat ditanyain juga waktu di konsernya, ya moga-moga bisa ketemu lagi lah. Nanti tak ajakin ya. Boleh. Nah, kembali lagi ke Master of Ceremony. Gimana cara membangun personal branding, dan itu penting nggak sih Kak untuk seorang MC gitu? Personal branding ya untuk MC, menurutku itu adalah first line malah kalau kita mau serius ya. Iya betul. Karena personal branding, apalagi sekarang era sosial media kan, sosial media, era digital. Makanya personal branding, bahkan sekarang orang yang nggak pengen personal brandingnya terbangun, kadang-kadang terbangun sendiri. Karena dia aktif di sosial media, akhirnya afirmasi datang dari orang-orang, dia sebagai apa gitu. Apalagi kita yang mau serius dalam sebuah profesi tertentu, kalau MC penting gitu loh. Kalau aku pribadi itu, yaitu aku tetap aktif di sosial media. Kita kasih preview yang menarik untuk orang-orang, terus kasih sesuatu yang membahagiakan. Sebenarnya kita kasih good vibes lah ke orang-orang. Tren orang kan lain-lain ya, maksudnya habit orang lain-lain juga. Iya betul. Kadang ada orang yang pakai sosial media buat curhat, terus misu-misu dan lain-lain. Gosip. Maksudnya ngapain gitu loh. Makanya aku pakai sosial media aku lebih banyak ke personal branding malah. Biar orang-orang tahu apa yang aku kerjain apa aja. Terus dari sosial media itu kan bakal ada respon biasanya dari orang-orang. Biarinlah orang proklaim datang dari orang-orang lain. Kita nggak usah self proclaim kita itu orang yang seperti apa. Biarin orang-orang yang ngasih penilaian ke kita. Gitu. Kalau self proclaiming itu kan agak lumayan tanggung jawabnya lebih gede. Misalnya nih, saya adalah seorang MC yang kondang dari Banjarnegara, misalnya kayak gitu. Itu bakalan punya responsibility yang lebih gede. Karena self proclaim nih, aku nganggap diriku tuh sekondang apa sih sebenarnya. Gitu. Tapi kalau afirmasinya datang dari orang-orang, itu buat kita malah jadi lebih semangat, termotivasi gitu loh. Personal branding penting, dan caranya kalau sekarang ya pasti dengan sosial media ya. Kita kasih good vibes lah, kita kasih preview yang menarik ke orang-orang, biar value kita tetap naik gitu loh. Kita nggak usah lah sosial media dipakai buat yang aneh-aneh gitu kan. Iya, setuju. Gitu. Nah tapi kan di sini kan Sobat TC biasanya tuh umurnya yang nonton tuh Gen Z nih Kak, kayak seumuran aku ini. Nah biasanya Gen Z ya Kak ya? Gen Z. Kira Gen Alpha. Muda banget dong. Nah gimana sih biar biasanya tuh Gen Z itu kayak agak bukan introvert sih, lebih kayak takut untuk bisa dikenal oleh banyak orang gitu. Jadi biasanya kayak misalkan Instagram itu private, kayak yang terlihat estetik gitu loh Kak. Nah itu gimana sih cara mereka ini sebagai Gen Z biar bisa membranding dirinya sendiri gitu loh, dengan mungkin mereka mempunyai potensi yang luar biasa, tapi mereka masih kayak malu, kayak aduh nggak mau takut alay gitu di sosial media, nggak mau gitu. Nah gimana ada tipsnya nggak sih Kak? Aduh Gen Z, aku soalnya baby boomer soalnya lama banget ya. Aku era milenial soalnya. Gen Z itu aku nggak terlalu ngulik sebenarnya. Tapi kalau kita bicara soal Gen Z itu tadi, kita benerin dulu kita secara mental sebenarnya menurutku loh ya. Setuju sih. Dan era mental health itu kan sudah kita lewatin ya, maksudnya banyak banget lah tips buat kita
biar mental kita tuh terjaga. Mentalnya dulu dibenerin. Beres itu ya kita balik lagi, kita kasih sesuatu yang menarik dan positif. Iya. Karena kita harus tahu apa sebab apa akibat. Ketika kita melakukan hal yang buruk, kita tunjukkan ke mata dunia dengan sosial media kita, ya berarti kan jadi impact buruk buat kita juga gitu loh. Dan ngomongin soal introvert extrovert itu sebenarnya lumrah ya. Iya. Introvert extrovert itu hal yang sangat lumrah. Tapi ya balik lagi, kita coba cari value yang bagus dari diri kita itu apa. Kita harus paham kita tuh sebenarnya orangnya seperti apa. Iya. Pelajari benar-benar karakter diri sendiri gitu loh. Untuk nge-boosting apa yang bisa kita perlihatkan ke orang banyak gitu loh. Ya pastilah setiap orang pasti punya potensi lah Kak. Nggak mungkin nggak ada satu orang, masa sih nggak ada yang nggak ada punya potensi kan pasti ada ya. Pelajari baik-baik apa yang menarik dari diri kita. Nah itu yang kita bisa boosting untuk bisa kita tunjukkan ke orang banyak gitu loh. Menurutku sih ya sah-sah aja sih ketika kita misalnya nih Kak Fazia senang masak gitu ya. Ya udahlah posting tentang masak. Barangkali itu jadi value bahwa oh ternyata Kak Fauzia itu bisa jadi chef misalnya. Wow. Kan kita nggak ngerti kan masa depan kita seperti apa. Makanya setuju. pertama kenali diri sendiri dengan baik, terus pakai sosial media dengan bijak gitu. Agak random sih tapi nggak ngerti pokoknya ya kayak gitulah ya. Iya. Nah, untuk sobat di sini bisa langsung aja kalian catat tips dari Kak Eko ini, mulai dari memperbaiki mental dulu kita gitu. Terus setelah itu mengenali diri kita sendiri. Betul. Habis itu kita bisa menggunakan sosial media dengan bijak. Betul. Itu kayaknya yang paling core di situ. Iya. Kembali lagi di Master of Ceremony. Oke. Perbedaan MC untuk acara formal maupun non formal itu gimana nih Kak? Perbedaannya? Kalau kita bisa yang formal dulu ya. Formal itu akan lebih tekstual sebenarnya. Banyak sesi-sesi acara yang kita pasti bawakan dengan beberapa kalimat baku lah. Iya. Ya kalimat baku. Terus biasanya acara formal itu akan ada beberapa penyesuaian dengan hadirin yang datang di situ. Iya. Gitu kan. Yang hadir biasanya orang-orang penting dan kita agak ya itu tadi kalimatnya pertama baku. Yang kedua biasanya audiensnya itu orang-orang terpilih lah. Ya orang-orang penting, tamu kehormatan gitu lah. Terus cara pembawaannya, teknik vokalnya juga beda. Kita nggak bisa pakai teknik vokal untuk formal itu yang shout out banget, yang informal, yang rame gitu ya, karena kan pasti disesuaikan. Nah, cara membedakan suara antara untuk acara formal maupun non formal itu gimana Kak? Itu lebih ke teknis ya, ke teknik vokal itu kan aku kadang ada yang low, ada yang medium, sama ada yang high. Nah kalau formal misalnya aku di medium. Ya medium itu ya berat. Misalnya ya kita tetap artikulasi jelas, tapi nggak bikin telinga sakit. Karena attract orang itu kan juga bakalan lain. Kayak misalnya kepada yang terhormat Bupati Banjarnegara yang telah hadir, terima kasih banyak telah menyempatkan hadir di acara yang sangat luar biasa ini, kayak gitu misalnya. Lain kayak misalnya yang kita handle adalah acara informal. Yang pertama kita harus pay attention ke orang banyak kan. Makanya aku biasanya pakai tone tinggi misalnya. Halo teman-teman semuanya yang udah datang ke sini, makasih banyak ya. Nah gitu-gitulah. Biasanya lebih ekspresif ya Kak? Lebih ekspresif. Dan itu lebih eksploratif sebenarnya. Kita harus ngulik sendiri biar acara itu lebih menarik karena itu kuncinya. Kalau yang formal itu biasanya banyak penyesuaian. Kita bakal banyak diatur lah kayak gitu kalau formal. Kalau yang informal walaupun mungkin kita banyak diatur juga, tapi kita bakal lebih eksploratif tuh. Kita bakal banyak riset kira-kira yang paling menarik kita omongin apa nih kayak gitu. Betul. Itulah apalagi. Apalagi nih. Nah, kalau harapan terkait jenjang karir Kakak ke depan nih seperti apa? Nah, ini menarik harapannya? Menarik nih. Jadi aku pikir gini, Master of Ceremony itu adalah profesi yang sangat personal ya. Betul. Lain halnya dengan mungkin CEO sebuah perusahaan. Atau owner sebuah brand tertentu. Profesi Master of Ceremony kan sangat personal banget lah. Betul. Nah, itu pasti kan ada usianya. Entah itu karena menua, entah itu karena kompetitor makin banyak, setuju. Entah itu karena perubahan zaman. Makanya jenjang karir ke depan aku pengen punya bisnis sendiri sebenarnya. Bisnis sendiri. Sekarang itu kan era digital. Nah aku lagi pengen develop digital marketing. Pertama itu. Yang kedua pengen punya bisnis kuliner karena aku sebenarnya suka masak Kak. Suka masak, senang F&B, pengen banget tuh. Makanya sebenarnya ini di luar Master of Ceremony ya, public speaking.
Tapi after itu aku pengen punya bisnis sendiri sebenarnya. Tapi nggak pengen juga ninggalin rootnya aku sebagai seorang master of ceremony. Iya, siap. Tetap dilakuin selama kemampuan masih oke, selama masih bisa bermanfaat untuk banyak orang. Nah, kalau aku sih gasken, tapi kalau misalnya jenjang karir kedepannya pengennya sih punya bisnis sendiri lah. Iya. Itu pengennya digital marketingnya. Aku kan kebetulan memang sedang develop juga, pegang beberapa akun sosial media di wilayah Banjar lah, pengen tak gedein, punya tim, jadi biar keberlangsungannya itu lebih lama gitu loh. Kalau MC kan pasti, katakanlah aku umur 60 tahun misalnya, alhamdulillah kalau misalnya sampai 60 tahun kan, kan nggak mungkin kan 60 tahun itu masih MC Juicy Lucy misalnya, kan nggak mungkin. Nanti kita akan menua. Iya, akan menua, pasti ada usianya lah. Makanya selama aku masih bisa, pokoknya aku do the best lah, maksudnya kasih yang terbaik, value kita naikin terus, belajar terus, karena belajar itu nggak pernah mengenal usia, nggak pernah mengenal waktu ya. Setuju. Belajar terus pokoknya selama kita masih bisa. Nah kalau misalnya memang kedepannya pengennya punya bisnis yang long lasting lah, everlasting bisnis kayak gitu. Amin, kita doakan ya semoga harapan-harapan tersebut bisa tercapai dan dilancarkan semuanya. Amin. Nah terakhir nih Kak, karena ini udah mau hampir penutupan. Aduh, jadi masih seru sebenarnya. Masih seru ya, nanti kita ngobrol-ngobrol di part 2. Part 2, kalau rame part 2 ya. Iya, rame part 2. Nah, yang terakhir nih, pesan untuk teman-teman di luar sana yang tertarik menjadi MC atau ingin mengasah kemampuan public speaking. Pesannya seperti apa nih Kak untuk mereka-mereka? Oke. Kalau kita bicara public speaking itu kan sebuah skill yang turunan profesinya banyak sebenarnya. Betul. Ada yang jadi announcer, penyiar radio, ada yang jadi bahkan di KAI itu public speaking kepake loh untuk informasi kan. Betul. Terus ada juga apalagi ya, motivator, politikus, semuanya itu nggak jauh dari public speaking skillnya. Setuju. Kalau tipsnya sih ya otomatis banyak riset itu. Riset itu penting banget Kak. Aku tuh orangnya riset banget Kak soalnya. Banyak riset, kira-kira apa yang lagi happening, yang sedang terjadi sekarang apa. Kan sekarang sumber informasi itu banyak banget, sosial media, TV, ya semuanya kita bisa akses lah ya. Cari-cari hal-hal yang menarik untuk kita bisa ulik di situ. Pertama riset, kedua yaitu cari referensi, cari literasi sebanyak-banyaknya. Kita bisa nonton di YouTube. Betul. Misalnya memang kita pengen cari tutorial yang gratis ya, gratis, yang slow, yang kita bisa nonton di mana aja gitu kan. Sekarang kan mudah ya, sosial media bisa kita cari dengan gampang. Gampang gitu. Sambil santai gitu, dipelajarin tuh kira-kira hal-hal efektif apa sih yang bisa kita lakukan buat ngedukung value kita sebagai seorang public speaker. Terus kita harus tahu tujuan kita apa ketika kita belajar public speaking. Karena itu akan berpengaruh dengan apa yang akan kita pelajarin. Kalau aku kan public speakingnya lebih ke pembawa acara ya, maksudnya pembawa acara yang audiensnya itu direct. Makanya ya pelajari banyak tuh teknik vokal, teknik misalnya miking. Miking aja itu nggak cuma buat penyanyi loh Kak. Tahu teknik miking kan ya, gimana kita pakai mikrofon yang baik. Itu MC juga harus paham. Hal-hal teknis kayak gitu. Belajar banyak tentang hal-hal teknis, teknik vokal, cara mengolah kata, banyak baca. Cari literasi yang menarik. Nah, kalau slow atau kalau sempat cari kayak seminar atau apa yang hubungannya sama public speaking, karena kita bisa belajar dari orang yang lebih expert dari kita. Gitu. Pokoknya intinya semangat buat riset, do the best lah pokoknya lah, selama bisa bermanfaat untuk banyak orang. Iya gitu. Betul banget, setuju kan. Sekarang kan era digital ya, kita bisa mudah mencari informasi dari segala sumber gitu. Misalkan kayak tadi yang Kak Eko sampaikan gitu kan, kita harus tahu nih sebagai public speaker kita arahnya mau kemana nih, kita harus tentukan dulu. Kita mau jadi MC atau kita mau jadi politikus atau mau yang lain, kita tuh harus tahu dulu arahnya seperti apa. Setelah itu kita cari referensi nih, kira-kira apa sih yang kita butuhkan untuk bisa mengatasi itu semua gitu loh, bisa menghadapi itu semua seperti itu. Sekali lagi nih terima kasih untuk Kak Eko yang sudah berkesempatan menyempatkan waktunya untuk
menyempatkan waktunya untuk bisa sharing-sharing di podcast kita kali ini. Nah, untuk Sobat Istisi, terima kasih juga untuk yang sudah menonton podcast kita kali ini. Jangan lupa nih untuk selalu nantikan terus podcast-podcast kita selanjutnya, dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Tambara CTC dan follow juga akun Rotasi di Spotify. Nah, untuk Sobat Istisi ya, barangkali ada yang masih kepo sama Kak Eko, masih ingin bertanya-tanya. Nah, bisa nih kalian follow di Instagramnya Kak Eko di apa nih Kak username-nya? Biar editornya kerja di sini aja. Di sini ya. Editor jangan lupa. Di Eko Pumos jangan lupa ya. Nah, oke nih. Jangan lupa di-follow dan barangkali dari Sobat Istisi ada yang ingin bekerja sama atau memiliki ide untuk konten rotasi selanjutnya, kalian bisa langsung aja DM di Instagram kita di @tambara_CTC. Jadi, thank you for watching and see you. See you. Bye-bye.